Oke, sekarang kita akan coba tambahkan start sama finish node. Nah, jadi di sini di home provider kita akan tambahin dulu start positions atau si koordinatnya dan finish positions atau si koordinat finishnya. Nah, di sini kita akan tambahkan di bawah sini aja ya. Kita coba rapihkan. Ini ada di bawah static kayak gini. Nah, di sini kita akan punya start row dan start column serta finish row dan finish column. Kita finishnya itu ambil dari total row dikurangi 6. Jadi kita get dulu paling gedenya berapa terus dikurangi 6. Jadi ya supaya nggak berlebihan gitu ya. Di sini kita punya start row dan finish row. Nah, terus kita akan cek aja atau kita akan kasih kondisi di sini ketika initialize. Sekarang kan kita nge-return semua node-nya itu state-nya node. Nah, tapi di sini kita akan cek kayak gini. Jadi kalau misalkan row-nya itu start row dan column-nya itu start column, kita akan return node dengan state node start kayak gini. Dan kalau finish ya kita akan return node dengan state finish. Kita coba save, refresh. Nah, di sini belum ada apa-apa meskipun kita udah initialize node-nya. Kenapa? Di sini karena di dalam node board kita, di dalam si ini node widget kita, indikatornya itu kita baru yang wall aja, belum yang start sama finish. Jadi kita akan tambahkan buat start dan finishnya. Nah, untuk start simple aja, kita akan pakai mirip-mirip kayak gini. Jadi kayak gini. Mungkin di sini agak gedean lagi atau enggak ya? Gini aja. Nah, di sini node startnya akan nge-return widget ini. Jadi cuman container dengan key-nya row, column, dan ada prefix, ada suffix, ya ada suffix start, with dan height, dan si colornya itu sesuai dengan state-nya. Kalau nanti dia ternyata sorted, jadi bakalan punya background warna secondary. Kalau udah dia visited, dia akan primary dan akan punya child atau icon flag. Kita coba save. Nah, di sini udah ada ya. Start node kita ada di sini di posisi 6. Coba hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini 6 ya. Kita coba tambahkan yang finish node. Nah, untuk finish node sama aja kayak start node. Kita tambahkan indikatornya. Nah, di sini untuk finish node mirip kayak start node, bedanya itu ya cuman di iconnya aja. Kalau finish dia akan menggunakan locations icon. Kayak gini. Nah, di sini ya. Di sini kita udah punya start dan finish node. Nah, selanjutnya di sini kita udah bisa ngedraw kan, tapi kita belum bisa nge-move si start atau finish node ini. Nah, untuk nge-move-nya kita akan modifikasi on drag start, on drag update, dan on drag end kita. Nah, di on drag start kita akan modifikasi, kita akan ngecek dulu apakah kita lagi ngedrag atau lagi mau rubah posisi si start node atau enggak. Jadi kita akan punya variabel dulu is moving start dan is moving finish. Jadi buat nandain kita tuh lagi move node start atau node finish. Nah, di sini di on drag update atau on drag start kita akan cek dulu ya. Di on drag startnya di sini kita akan cek dulu setelah drawing. Nah, ini di sini kalau misalkan, nah di tengah-tengahnya kita akan cek dulu. Nah, di sini kita perlu node-nya dulu. Jadi kita akan get si node-nya itu dia adalah node start atau enggak itu. Nah, di sini kita akan cek seperti ini. Nah, is moving start itu kalau node yang lagi di drag, yang drag start, node-nya itu start ataupun finish. Jadi misalkan si node-nya itu state-nya itu start, ya berarti kita lagi nge-move si start node. Kalau misalkan state-nya finish, ya berarti kita lagi nge-move si node finish. Dan kalau misalkan kayak gitu, si node state-nya itu start atau finish, atau mungkin bisa lebih simpelnya kayak gini, is moving start or is moving finish, ya kita nggak akan lanjut buat ngedraw si wallnya kayak gini ya. Nah, di sini kita akan coba update aja si posisi start sama finishnya. Nah, di sini kita nggak akan mubahnya di on drag start karena ya dia baru start doang ngeklik, tapi kita akan mubahnya itu di drag update. Dan di drag update kita akan coba cek aja, kita nggak perlu ini sepertinya. If is moving start, kita bakal ngapain? If is moving finish, kita bakal ngapain? Nah, jadi kita ada early return supaya cuman ke execute cuman satu-satu atau ini. Jadi misalkan kalau misalkan kita moving start, ya function ini doang yang bakal ke panggil. Kalau is moving finish, function ini doang yang nggak bakal kepanggil. Kalau dua-duanya false, baru kita akan set walls. Nah, di sini di moving start kita akan tambahkan function di sini aja, di sini aja, void on start node move kayak gini, move kayak gini, integer row, integer call kayak gini. Nah, di sini kita panggil on node start move row dan column. Nah, di sini, nah kita akan cek kayak gini. Jadi pertama kita ambil node-nya dulu,
terus cek dia itu beneran start atau bukan. Jadi kalau misalkan dia wall ataupun finish ya kita nggak akan ngapa-ngapain, kita akan return aja. Tapi kalau misalkan dia itu adalah start node, kita akan update start node yang lama. Nah, kita kan punya variabel ini ya, start row yang ini di sini. Start row sama start column, finish row sama finish column. Nah, di sini misalkan kita udah ada nge-update si start node atau si start node itu berubah, kita akan reset start node yang lama jadi none. Terus kita akan ubah yang sekarang jadi start node. Jadi pertama itu kita reset start node yang lama, terus kita ubah node yang sekarang jadi start node kayak gini, start node kayak gini. Dan di sini di start node-nya kita ubah lagi jadi yang row sekarang, row dan start column jadi column yang sekarang kayak gini. Nah, ketika kita coba move yang ini, nah di sini kita udah bisa move ya. Jadi logiknya itu kita nge-remove yang lama terus ubah node yang baru jadi start. Jadi kita nggak nge-move si row dan kolomnya, tapi kita nge-manipulasi si state-nya. Jadi state atau node state yang lama itu asalnya start, kita ubah jadi node. Terus yang barunya kita ubah jadi start. Terus kita set si start row sama call-nya sama row dan call yang baru. Kayak gini. Jadi kita bisa ngubah si start node kita. Nah, untuk finish node, dia akan mirip-mirip. Jadi di sini kita akan kopas aja. On finish node move, finish node move. Nah, di sini kita akan kopas juga yang ini. Coba di sini on finish node move, finish node move. Nah, di sini bedanya kita tinggal ganti start row-nya itu jadi finish row, dan start call-nya itu jadi finish call. Kayak gitu. Yang di sini ini start, ini finish. Kayak gitu. Sekarang kita juga udah bisa move finish node kita. Jadi kita udah bisa nge-move start node kita udah bisa ngegambar, kita udah bisa nge-move finish node kita.